Bab 228. Alia mendadak bingung dengan obrolan Umi Aminah yang justru membahas masa lalu. Ia juga tak tahu dari mana Umi Aminah mengetahui jika dirinya adalah teman satu angkatan Devan waktu kuliah dulu. Tentu saja karena Alicia memang sengaja diam dan tak pernah membahas hal tersebut. Menurutnya, biarlah hal itu menjadi kejutan tersendiri untuk ibunya dan masa lalu Raihan yang pernah ada keterkaitan. "Gimana Mbak Alia?" tanya Umi Aminah pada Alia yang mendadak panas dingin tak karuan. "Umi tahu dari Nana saya dan ayahnya Raihan dulu satu angkatan waktu kuliah." Alia malah balik bertanya. "Loh, bukannya Alicia sendiri yang bercerita pada Raihan kalau dia menemukan foto Mas Devan di album kenangan saat kuliah dulu?" "Itu artinya Mbak Alia dan Mas Devan ternyata temenan waktu kuliah," ungkap Umi Aminah. Ujung mata Alia melirik Alicia dengan perasaan kesal namun berusaha untuk menahannya. Tak mungkin ia menunjukkan rasa itu karena hanya akan menimbulkan tanda tanya. "Benar itu, Bu. Alicia yang cerita." Alicia bahkan sempat mengambil foto ayahnya Raihan dari album kenangan. Sengaja. Soalnya ibu malah gak cerita apa-apa. Padahal kan seru, ibu sama Umi bisa bernostalgia masa lalu. Bisa saling bertukar cerita bagaimana ayahnya Raihan saat di kampus dulu. Jadi mahasiswa idola yang dikejar-kejar banyak mahasiswikah? Atau jadi pria kalem seperti Raihan sekarang? "Cerita, Bu, cerita," timpal Alicia antusias. Alia kian merasa kesal dengan sang putri karena malah mendukung untuk semakin mengorek masa lalu yang sebenarnya tak ingin dibuka lagi. "Benar kata Alicia. Mari kita bercerita. Siapa tahu kepribadian Mas Devan waktu kuliah dengan sudah menjadi suami berbeda," pinta Umi Aminah. "Gimana ya?" Alia nampak kebingungan dan gelagapan. "Menurut saya, Devan itu hampir sama dengan Raihan, kalem, tak terlalu banyak bicara, tak pernah bertingkah, dan salah satu mahasiswa berprestasi. Tak heran jika jadi incaran cewek-cewek kampus dulu. Banyak wanita yang berlomba-lomba untuk menarik hatinya," beber Alia. "Apa? Mbak Alia juga termasuk salah satunya?" pancing Umi Aminah. Alia sontak mengangkat kepala dengan ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan. Saya cuma beranda." "Jangan diambil hati," tukas Umi Aminah diakhiri kekahan pelan. Alia nampak mengembuskan napas lega diam-diam. Meski perasaannya belum benar-benar lega kecuali semua obrolan tentang masa lalu itu diakhiri. Mas Devan tak sering bercerita tentang masa lalunya. Dia seolah selalu menghindar setiap kali menanyakan masa lalu itu. Maklum, masa lalunya memang sekelam itu. Berjauhan dengan seluruh keluarga dan tak pernah berjumpa lagi sampai akhir hayat, ungkap Umi Aminah. "Tapi, ada satu nama yang sering dia sebut diam-diam, entah lagi ngigau atau kadang keceplosan," sambungnya. Mata Alia semakin membulat mendengar penuturan Umi Aminah. "Si siapa, Umi?" tanyanya memberanikan. "Dua diri meski jantungnya terasa berlarian." "Aldo," jawab Umi Aminah lantang. "Aldo," ulang Alia dengan wajah semakin pucat pasi. "Ya, Aldo. Apa Mbak Alia mengenalnya?" "Ah, saya rasa pasti kenal. Kan satu kelas juga," timpal Umi Aminah. Alia semakin salah tingkah. Jika bisa, ia ingin sekali pergi dari sana untuk mengakhiri pembahasan itu. Pembahasan yang sejujurnya sudah ia tutup rapat dan kubur dalam-dalam puluhan tahun lamanya. Apa Mbak Alia tahu, sedekat apa hubungan pertemanan Mas Devan dengan Aldo? Sampai-sampai Mas Devan selalu mengenangnya. Umi Aminah ternyata belum berhenti berujar.
terus-menerus mencecar Alia karena merasa gemas sekaligus geram akan aksi diam yang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Mereka memang berteman cukup akrab, jawab Alia dengan senyum yang dipaksakan. Sepertinya iya. Soalnya Aldo juga kalau gak salah ikut ke puncak waktu perayaan kelulusan. Kan katanya teman yang dekat-dekat saja yang ikut. Mbak Alia juga kah? Kejar Umi Aminah. Syah, sepertinya kita harus segera pulang. Ibu lupa ada pertemuan arisan di komplek kita. Tanpa menjawab, Alia mengalihkan obrolan pada Alicia yang dari tadi diam menyimak. Loh, Bu, bukannya baru 2 hari kemarin ya? Lagi pula acaranya belum selesai. Nanggung, sebentar lagi. Timpal Alicia yang nampaknya masih betah di sana. Kalau gitu, Ibu pamit ke toilet dulu. Ibu tiba-tiba sakit perut. Balas Alia salah tingkah. Umi, permisi, saya tinggal dulu, ya. Lanjutnya sambil buru-buru berdiri lalu melangkah cepat menuju toilet. Umi Aminah menghela napas panjang diam-diam. Dia juga berniat untuk menyusul ibunya Alicia ke toilet. Tak ingin membiarkan momen langka ini terlewati begitu saja. Maaf Umi, lama. Tapi sempat gantikan Mbak Ayu gendong via sebentar. Karena Kak Davinnya lagi ngobrol sama tamu, tutur Raya yang baru kembali ke meja sambil membawa 2 gelas minuman. Gak apa-apa. Umi Aminah tersenyum simpul. Duduklah. Umi tinggal sebentar, ya. Mau ke toilet juga? Lanjutnya sembari menatap Raya dan Alicia bergantian. Perlu Raya antar, Umi? Tawar Raya. Gak usah. Umi juga sebentar kok. Jawab Umi Aminah sambil bangun dari kursinya dan berjalan menyusul Alia. Awalnya, Umi Aminah tak berniat mengungkap hal itu saat ini. Mengingat sedang ada acara yang dihadiri banyak orang. Khawatirnya akan menimbulkan kegaduhan. Tapi, saat Alia tiba-tiba pamit ke toilet, entah kenapa ide itu tiba-tiba muncul begitu saja di kepala Umi Aminah. Di depan cermin toilet, Alia berdiri. Dia mengusap keningnya yang semula bersimbah keringat. Dia juga menarik napasnya dalam-dalam lalu mengeluarkannya berkali-kali untuk menormalkan degup jantungnya yang terasa berlompatan. Astaga, kenapa jadi kayak gini? Padahal niatku kesini agar lebih dekat dan akrab dengan Reyhan dan keluarganya. Bukan mau senam jantung kayak gini, keluh Alia pelan. 3. Mbak Alia kenapa? Sepertinya tegang sekali. Alia yang masih mematut dirinya di depan cermin toilet langsung berbalik dan menatap Umi Aminah dengan irama jantung yang kembali cepat setelah normal untuk beberapa detik saja. Wajah Mbak Alia juga sangat pucat. Kenapa? Apa Mbak Alia sakit? Atau, ada hal yang membuat Mbak Alia gak nyaman di acara ini? Lanjut Umi Aminah seolah belum puas mengejar Alia. Umi ngapain kesini? Apa Umi mengikuti saya? Bukannya menjawab, Alia justru melemparkan pertanyaan karena mulai kesal dan bingung harus apa. Oh, tentu saja bukan. Bukannya toilet itu tempat umum ya? Yang bisa didatangi siapa saja. Saya kesini tentu karena ingin ke toilet. Tapi kenapa saya merasa Mbak Alia mendadak aneh seperti ini ya? Seperti tegang dan ketakutan. Jawab Umi Aminah terlihat tenang. Itu, hanya perasaan Umi saja sepertinya. Saya baik-baik saja kok, elak Alia. Syukurlah. Saya pikir, Mbak Alia tegang karena saya membahas masa lalu, balas Umi Aminah kembali memancing. Kenapa saya harus tegang?
Toh saya gak berbuat apa-apa. Jawab Alia pura-pura tak terpancing. Benarkan? Mbak Alia yakin? Tanya Umi Aminah dengan mata memicing. Yakin sekali. Kenapa Umi seperti menyudutkan saya seperti ini? Padahal saya gak punya salah apa-apa sama Umi. Tukas Alia semakin kesal. Saya gak bermaksud menyudutkan. Saya hanya bertanya. Mbak Alia memang gak memiliki salah apa-apa sama saya. Hanya saja, barangkali Mbak Alia memiliki kenangan masa lalu yang buruk dengan Mas Devan. Alangkah baiknya diselesaikan di dunia. Mungkin bisa meminta maaf pada orang-orang yang dirugikan dan tersakiti karena masa lalu itu, tutur Umi Aminah yang masih berusaha tenang di setiap tutur katanya. Coba Mbak Alia renungkan. Mbak Alia diberikan begitu banyak kesempatan pertemuan dengan keluarga Adiputra. Salah satunya Alicia yang sempat bertunangan dengan Davin. Bisa jadi pertemuan demi pertemuan itu merupakan kode maupun pengingat agar Mbak Alia mengakui semuanya. Memohon maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga Adiputra terutama Papi Damar atas kejadian masa lalu yang membuat nama baik salah satu keluarganya yaitu Mas Devan menjadi buruk. Tak adakah keinginan untuk itu, Mbak? Bahkan Mas Devan sendiri sudah tidak ada di dunia ini sekarang. Yang tersisa tinggal Papi Damar, lanjut Umi Aminah setenang mungkin. Tak barbar apalagi sampai mengeluarkan kata-kata tak pantas. Umi ini bicara apa? Saya tidak mengerti. Sangkal Alia masih mencoba mengelak. Umi Aminah menghela napas panjang dengan sikap Alia yang begitu bebal hingga belum mau mengakui semuanya. Baiklah kalau Mbak Alia belum merasa. Tapi ingat, tabur tuai itu nyata. Mungkin dulu Mbak Alia pernah mempermalukan Mas Devan dan merusak nama baiknya. Bisa jadi besok atau lusa giliran Mbak Alia ataupun keluarga yang mengalami. Tapi, semoga saja tidak, ya. Berdoa saja. Timpal Umi Aminah. Saya permisi ke dalanem dulu, lanjutnya sembari memasuki salah satu bilik toilet. Alia masih berdiri sambil merenung. Sejujurnya, jauh di dalam dasar hatinya, ia juga merasa bersalah atas apa yang menimpa Devan dulu. Namun untuk mengakuinya apalagi meminta maaf, Alia belum memiliki nyali yang cukup. Ia takut justru akan diperkarakan oleh Pak Damar yang pasti bisa berbuat apa saja karena sakit. 4. Hatinya. Sementara di dalam gedung, Alicia yang masih satu meja dengan Raya masih sama-sama terdiam. Keduanya tak banyak berbicara kecuali basa-basi singkat seperti menawarkan makanan ataupun minuman yang sedang dinikmati masing-masing. Airku habis, keluh Alicia saat mendapati gelasnya kosong. Aku tinggal sebentar buat ambil minum ya, tuturnya pada Raya sambil beranjak dari duduknya. Silakan, Mbak. Raya mengangguk cepat. Kepalanya sesekali menoleh ke arah pintu menunggu kembalinya Umi Aminah. Sementara Alicia melangkah menuju stand minuman. Ia memutuskan untuk mengambil air mineral karena jatah minuman manisnya sudah habis. Meski Alicia sudah tak lagi menggeluti dunia modeling, tapi ia masih konsisten menjaga kesehatan badannya dengan menjaga pola makan dan minum agar bobot tubuhnya tetap ramping dan tak berlebihan. Seperti juga membatasi minuman dan makanan manis. Selain Alicia, di stand minuman dan makanan itu pun banyak para tamu undangan yang memenuhi hampir setiap stand. Mereka semua begitu antusias menikmati jamuan. Hal itu membuat Alicia sedikit menyelinap agar tak bersinggungan dengan orang-orang. Saat berbalik setelah mengambil sebotol air mineral, tanpa disangka Alicia menubruk seseorang yang ada di belakangnya persis.
Orang itu sedang memegang segelas jus. Sontak saja jus tersebut langsung tumpah ruah membasahi jilbab dan penutup wajahnya yang menjuntai di dada. Maaf, saya tidak sengaja, tutur wanita itu buru-buru sambil meraih beberapa lembar tisu lalu mengelap jilbab Alicia dengan tisu tersebut. Sementara Alicia yang masih terkejut semakin terkejut melihat wajah orang yang bertabrakan dengannya. La adalah wanita Tambun yang pernah melabraknya di puncak kala itu. Gak apa-apa, Bu, gak apa-apa. Kebetulan saya sudah akan pulang, kata Alicia pada wanita yang masih mengelap jilbab Alicia. Saya jadi gak enak. Soalnya jilbab mbaknya jadi basah kuyup seperti ini, timpal wanita Tambun itu tak enak. Hati. Meski begitu tangannya masihlah naik turun mengelap jilbab Alicia dengan tisu yang ia ambil untuk kesekian kalinya. Namun, karena gerakan tangannya terlalu bertenaga, menyebabkan penutup wajah Alicia mulai turun bahkan hampir terlepas dari wajahnya. Di saat bersamaan, wanita Tambun itu menatap Alicia dengan kening berkerut. Ia merasa pernah bertemu dengan wanita di hadapannya tapi lupa di mana. Alicia yang menyadari hal itu membulatkan matanya. Ia buru-buru memegang penutup wajahnya untuk digunakannya lagi. Namun gerakan tangan Alicia terhenti saat dicekal oleh ibu-ibu Tambun tadi. Pantas saja aku merasa pernah bertemu denganmu. Ternyata kamu wanita mefrahan itu, celetuk wanita parubaya itu lantang sambil menatap Alicia nyalang. Ucapan lantang wanita itu sontak menjadi sorotan para tamu undangan hingga hampir semuanya. 5. Memusatkan tatapan ke arah Alicia dan wanita Tambun tadi. Alicia yang sadar menjadi pusat perhatian, seketika menunduk dengan wajah merah padam menahan malu. Setitik air mata pun mulai jatuh di pipinya. Meski apa yang dikatakan wanita parubaya itu benar adanya, tapi Alicia merasa sangat direndahkan dan dipermalukan. Meski kejadiannya sudah berlangsung lebih dari 1 tahun lamanya, tapi wanita Tambun itu seolah belum bisa memaafkan apalagi mengikhlaskan. Sebagai seorang istri, hatinya masih begitu sakit oleh pengkhianatan yang dilakukan sang suami bersama Alicia. Dan kini saat ia dipertemukan lagi dengan Alicia, kemarahan dan rasa sakitnya kembali muncul dan tak bisa dibendung lagi. Ngapain wanita mefrahan sepertimu berada di sini bersama orang-orang terhormat? Mau cari mangsa baru? Lanjut wanita Tambun itu melanjutkan cuitannya membuat Alicia kian malu dan merasa tak lagi punya muka. Di ambang pintu, hati Alia yang baru kembali dari toilet langsung mencelos perih melihat putrinya itu dipermalukan di hadapan banyak orang. 6. Suasana acara yang semula riuh ramai oleh para tamu undangan yang sedang saling bercengkrana satu sama lain, juga suara gelak tawa dari sebagian orang, mendadak senyap karena fokus mereka teralihkan pada Alicia dan wanita paruh baya tersebut. Apalagi wanita Tambun tersebut berbicara dengan nada tinggi. Jangan bilang kamu ada di sini karena masih berhubungan dengan suamiku, hah? Atau mungkin kamu menjadi simpanan salah satu tamu undangan di sini. Hardik wanita yang terus-terusan mempermalukan Alicia tanpa mempedulikan keadaan di sekelilingnya. Astaga, Bu, sudah. Malu dilihatin orang. Suami wanita itu pun akhirnya mendekat. Menarik pelan lengan sang istri untuk memberi jarak dengan Alicia yang semula begitu dekat. Kenapa malu? Harusnya dia yang malu. Usianya masih muda tapi sudah jadi simpanan om-om yang lebih pantas jadi ayahnya. Wanita itu menunjuk-nunjuk wajah Alicia yang masih menunduk dengan air mata semakin berderai. Kamu mau belain dia? Iya. Kamu masih sering berhubungan dengan dia, kan? Wanita itu semakin dibuat emosi oleh rasa cemburu yang tak terkendali. Enggak, Bu, enggak.
Bapak sudah lama gak pernah ketemu sama dia. Lagi pula kejadiannya juga sudah lama. Sudah ya, malu jadi perhatian orang seperti ini. Suami wanita itu masih mencoba membujuk dengan halus. Harusnya, tadi aku siramkan sekalian air itu ke wajahnya yang sok polos itu. Dari penampilannya sih sok-sokan seperti orang bener. Segala tertutup. Taunya yang bawah diobral, cerca wanita itu seperti belum puas. Ayo, Bu, sudah, kita pergi dari sini. Ajak suami wanita itu sambil meraih pundak istrinya. Kenapa kita yang harus pergi? Kita ini tamu undangan loh. Tamu kehormatan. Harusnya wanita mefrahan itu yang pergi. Dan Mas jangan pura-pura lupa, gara-gara wanita itu, aku sampai gak sudi disentuh oleh suamiku sendiri begitu lama saking takutnya tertular penyakit berbahaya. Secara dia itu wanita Salome alias 110 Bang rame-rame. Hih. Wanita Tambun itu bergidik dengan bibir mencebik. Matanya menatap Alicia dengan begitu merendahkan. Bibirnya seolah masih dipenuhi kata-kata cibiran yang siap dilontarkan demi membalas rasa sakit hatinya. Semua orang yang berada di sana hanya terpaku menonton karena tak benar-benar mengerti dengan apa yang terjadi. Hingga wanita Tambun itu meraih gelas yang ada di dekatnya dan bersiap menyiramkan air di dalam gelas itu ke wajah Alicia. Wanita mefrahan dan pelakor sepertimu memang pantas diperlukan seperti ini, hardiknya dengan tangan mulai terayun. Beruntung, sebuah tangan keburu mencekal tangan wanita itu hingga gerakannya terhenti. Sudah, cukup, hentikan. Kata Raihan tegas. Saya tidak tahu dan juga tidak ingin tahu tentang apa yang pernah terjadi di antara ibu dan Mbak Alicia ini. Tapi saya mohon, jangan buat keributan di sini. Apalagi dengan cara mempermalukan orang lain seperti ini. Sebesar apapun kesalahannya, rasanya tidak pantas direndahkan di depan banyak seperti ini, lanjut Raihan. Justru orang seperti ini harus dipermalukan di depan banyak orang biar jera. Biar jadi pelajaran untuk para 7 istri dan mewaspadai suami-suami mereka. Biar jadi pelajaran juga untuk para wanita simpanan seperti dia ini kalau kami, para istri sah juga tidak akan tinggal diam dan bukan hanya bisa menangis di pojokan, timpal wanita Tambun itu menggebu-gebu. Semua orang punya kesempatan untuk berubah, Bu. Bisa jadi Mbak Alicia ini sudah menyesali perbuatannya dan sudah bertaubat, balas Raihan masih mencoba mendamaikan. Halah. Palingan tobat dan penampilannya itu hanya untuk menutupi kebusukannya. Wanita itu terus saja mencibir. Bu, cukup. Ayo kita pulang. Merasa malu dengan kelakuan sang istri yang membuat gaduh di acara tersebut, suaminya itu menarik kencang lengan istrinya dan mengajaknya berjalan cepat untuk keluar dari gedung. Lepas, Pak, sakit. Wanita itu masih saja meronta namun terus ditarik oleh sang suami sampai benar-benar menghilang dari gedung. Alia sebagai seorang ibu, dari tadi hanya bisa menatap pilu dengan lidah tiba-tiba keluh. Saking sakitnya hatinya menyaksikan sang putri diperlakukan seperti itu, kaki Alia sampai gemetar untuk melangkah. Astagfirullah, Alicia. Pekik Umi Aminah yang belum lama menyaksikan kegaduhan itu karena baru kembali dari toilet. Ia berjalan cepat menghampiri Alicia yang sedang menangis sesenggukan sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Di sekelilingnya para tamu undangan masih memusatkan perhatian padanya. Ini, Mbak, pakai ini. Baju Mbak Alicia basah, takutnya masuk angin karena kedinginan. Raihan melepaskan jas yang membalut badannya lalu mengulurkannya pada Alicia.
Alicia tak merespon karena ia masih sibuk menangis. Lalu Umi Aminah meraih jas Raihan dan memakaikannya di kedua pundak Alicia. Menangislah, tidak apa-apa. Biar hatimu sedikit lega. Keluarkan semuanya, kata Umi Aminah sambil mengusap-usap kedua bahu Alicia pelan. Alia yang sudah tak segemetar tadi, melangkah mendekati Alicia. Masih menyisakan jarak karena tiba-tiba merasa malu dengan Raihan dan Umi Aminah. Malu karena Umi Aminah masih memperlakukan Alicia dengan begitu baik padahal Umi Aminah mengetahui segala kejadian buruk di masa lalu. Apa mungkin semua ini terjadi karena ucapan Umi Aminah tadi? Gumam Alia menebak-nebak. Kepada seluruh tamu undangan yang hadir, kami mohon maaf atas insiden yang tidak terduga hari ini. Silakan lanjutkan acaranya dan selamat menikmati jamuan yang disediakan. Tutur pembawa acara. Ayu yang dari tadi juga menyaksikan dari kejauhan kini mulai mendekati Alicia karena sang putri diserahkan sementara pada Davin. Ia ikut prihatin atas apa yang menimpa Alicia meski semua itu adalah buah dari perbuatannya dulu. Umi, ayo ajak Alicia duduk, kata Ayu setelah sampai di hadapan Umi Aminah. Di sana saja, Umi. Biar sedikit menepi, lanjut Ayu sambil menunjuk meja-meja khusus untuk anggota keluarga. Ayo, Sya. Sambil dirangkul oleh Umi Aminah, Alicia melangkahkan kakinya tanpa berani mengangkat kepala. Ia benar-benar malu dan tak memiliki harga diri lagi. 8. Di belakangnya, Alia ikut berjalan meski dengan perasaan tak karuan. Pikirannya kacau memikirkan masa lalu yang kembali terungkap ditambah apa yang menimpa sang putri kini. Duduk, Sya. Umi Aminah mendudukkan Alicia dengan pelan-pelan. Sementara Ayu buru-buru mengambil segelas air dan menyerahkannya pada Alicia. Minum dulu, Sya. Biar sedikit tenang, kata Ayu. Ia membantu mendekatkan gelas ke bibir Alicia karena tangan Alicia sendiri masih terlihat gemetaran. Makasih, Yu. Makasih, Umi, kata Alicia dengan suara parau. Tangannya sibuk mengusap air mata yang tak hentinya mengalir. Sama-sama. Tenang ya. Tenangkan dirimu. Yakin semuanya akan baik-baik saja. Jangan lupa sering-sering istighfar di dalam hati biar semakin tenang. Saran Umi Aminah lembut. Dia masih saja mengusap-usap punggung Alicia karena ia paham wanita cantik itu belum baik-baik saja. Saat menoleh menatap Alia yang berdiri dengan jarak tak lebih dari 1 meter di belakangnya, Umi lekas bangun dari kursinya. Silakan duduk. Temani putrimu. Kasihan dia, tuturnya. Tak ada gurat kebencian ataupun dendam dalam sorot matanya dan nada suaranya. Alia melangkah sungkan. Ia merasa serba salah ketika berdekatan dengan Umi Aminah. Namun, ia tetap duduk di samping Alia untuk menenangkan putrinya itu. Mencoba mengabaikan sejenak kegundahan atas masa lalu yang kembali terungkap. Sya, mau pulang sekarang? Tawar Alia lembut. Ia paham putrinya itu membutuhkan waktu sendiri dalam kondisi seperti ini. Sebaiknya tunggu sebentar lagi. Biarin Alicia merasa tenang dulu. Setidaknya sampai Alicia kuat berjalan, saran Ayu. Benar. Alicia pasti masih shock, balas Umi Aminah. Gimana? Dia sudah baikan? Pak Damar yang baru ada waktu sedikit luang setelah beramah tamah dengan banyaknya tamu yang hadir, ikut menghampiri Alicia. Lumayan sepertinya, kek, gak segemetar tadi soalnya. Ayu mewakili menjawab karena Alicia sendiri masih berat bersuara. Syukurlah. Semoga gak keterusan.
Ambilkan makan juga, biar ada tenaga. Timpal Pak Damar. Biar Raya ambilkan. Raya yang dari tadi hanya menyimak, akhirnya bersuara. Ia hampir berbalik tapi tangannya dicekal Alicia. Gak usah. Aku sudah makan, tuturnya pelan. Aku hanya ingin pulang, lanjutnya dengan suara nyaris tak terdengar. Alicia sungguh malu masih berada di sana. Karena tatapan orang-orang di sekitarnya itu tak akan lagi sama padanya setelah kejadian tadi. Lah pasti akan dipandang rendah. Meski keluarga Adiputra sendiri masih memperlakukannya dengan begitu baik. Dan itu cukup membuatnya terharu. Meski ada satu orang yang sama sekali tak mendekat dan acuh tak acuh. Davin. Ia seolah tak ingin terlibat apapun.